Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dan kisah dari berbagai narasumber bisa memberikan manfaat dan menghibur kalian pecinta cerita horor dan cerita misteri. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita dan kalian hingga saat ini dan depan nanti kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin mengisahkan cerita dari salah satu narasumber, kisah remaja yang tak jauh dari kisah pilu tentang salah satu pengakuan dari pelaku. Alhamdulillah mereka ini sudah tobat, tapi awalnya cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini kisah ini mungkin sudah sering didengar dari berbagai kisah, tapi yang dialami oleh pelaku ini yang mungkin bisa memberikan wawasan dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Awal kisahnya sebut saja namanya Arman. Arman ini mengenal gadis namanya Sofia. Arman sejak duduk di kelas SMA, sementara Sofia itu beda sekolahan. Dia beda sekolahan, tapi keinginan Arman yang sewaktu kegiatan ekstrakurikuler pernah bertemu di salah satu kegiatan tertentu. Nah, ini yang membuat Arman itu akhirnya kenal dengan Sofia. Hubungan mereka, perkenalan mereka itu berlanjut sampai ke tingkat pacaran, ke status sebagai kekasih. Nah, hubungan mereka ini berlanjut sampai mereka itu lulus sekolah. Nah, ketika Arman dia harus melanjutkan untuk bekerja, sementara Sofia sebagai anak perempuan orang yang terpandang, dia itu melanjutkan untuk ke jenjang perkuliahan. Nah, Arman yang sebagai anak yang sederhana, dia sebagai laki-laki, dia sebagai tulang punggung untuk ketiga adiknya. Arman harus menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Arman berangkat ke salah satu kota besar. Nah, ini yang membuat Arman sama Sofia itu hubungannya mulai renggang. Sofia yang dikenal sebagai gadis yang terbilang cantik, sementara Arman dia juga terbilang lumayan tampan. Cuman dengan keadaan jarak inilah kecemburuan itu hanya muncul dari keduanya. Arman yang hidup di kota besar dengan desas-desus kabar kalau banyak gadis-gadis yang di kota itu yang lebih gampang didekati. Begitu juga dengan Sofia yang ada di lingkungan kuliah. Banyak anak-anak kampus, anak-anak yang lebih terhormat dengan derajatnya, dengan hartanya, itu akan memuluskan mereka itu untuk mendekati Sofia. Nah, kecemburuan itu hanya berlanjut sampai jenjang 1 tahun mereka bertemu kembali saat hari raya Idul Fitri. Selepasnya itu kan mereka itu saling berjalan bareng, saling ngajak janjian ketemu bareng. Nah, ternyata saat ketemunya 1 tahun itu berpisah di awal. Ketemunya itu setiap tahun sekali, ya karena salah satu faktor Arman itu ya harus lembur di sana, sementara dia kerja di salah satu pabrik. Memang waktunya itu jarang untuk bisa pulang kampung, hanya uang yang ditransfer untuk keluarganya. Nah, mereka ketemu, mereka janjian. Nah, Sofia menaruh curiga, begitu juga Arman. Nah, saat Sofia ini sedang bertemu dengan Arman, ada sosok laki-laki yang datang dengan motor gedenya itu menghampiri Sofia dengan jabatan tangan, dengan motor gedenya. Sofia itu menanggapi teman kuliahnya itu dengan riang, dengan gembira. Nah, ini yang membuat Arman itu hanya cemburunya itu semakin melonjak-lonjak. Nah, sampai
Akhirnya mereka bertiga ini ngobrol. Arman yang seharusnya diperhatikan, Arman merasa terabaikan. Dia merasa dicueki oleh kedatangan laki-laki yang pakai motor gede ini. Nah, singkat ceritanya, mereka bertiga ini hanya tetap komunikasi di situ sampai selesai. Nah, Arman itu datang lagi ke rumahnya secara langsung. Dia berkunjung ke rumahnya Sofia. Dia mengatakan siapa laki-laki tadi. Sofia menjelaskan itu hanya teman kuliah. Teman kuliah kok mesra sekali. Nah, singkat cerita, hubungan ini mereka ini hanya renggang. Arman yang harus berangkat lagi ke Jakarta, sementara Sofia pun harus melanjutkan kuliah di kota lain. Nah, hubungan mereka yang semakin renggang sampai akhirnya Arman punya pikiran itu yang buruk. Bagaimana caranya agar Sofia tidak jatuh ke tangan laki-laki lain selain dirinya. Arman mulai melakukan sesuatu yang salah. Dia mengakui Arman itu melakukan sesuatu yang salah, tapi awalnya hal itu dibenarkan olehnya. Ya, tujuan awalnya dia datang ke orang pintar, ke salah satu dukun. Dia meminta Sofia, wanita yang dicintainya, wanita yang diharapkan menjadi istrinya, dengan foto, dengan nama dan juga orang tuanya. Semua itu diserahkan ke Mbah Dukun dengan maksud agar dia itu tidak pindah ke laki-laki lain. Sampai singkat ceritanya, Arman yang sudah datang ke dukun ini melihat respon dan reaksi terhadap Sofia. Apakah Sofia yang biasanya setiap bulan sekali itu kadang mengirim surat, karena zaman dulu itu belum ada yang namanya handphone. Di tahun 98 itu belum ada yang namanya handphone, masih pakai susim surat menyurat. 1 bulan sekali. Saat surat itu diterima, itu senangnya minta ampun bagi Arman. Nah, beberapa kali surat itu datang. Ternyata surat itu tidak menjamin bahwa Sofia itu hatinya itu hanya untuk Arman. Ada laki-laki lain yang satu tempat dia kuliah. Itu memang sengaja datang ke tempatnya Sofia, dan itu hanya didengar oleh Arman lewat salah satu temannya yang kebetulan tetangganya Sofia. Itu mengadu ke Arman kalau Sofia sekarang didekati oleh anak kuliahan, anak yang pakai motor gede. Nah, kecemburuan itu mulai muncul, kecemburuan itu mulai bergejolak. Dia menanyakan secara langsung lewat suratnya, kamu sebenarnya mencintaiku atau pilih yang lain? Sofia waktu itu tidak menjawab. Sampai surat kedua, ketiga yang dikirimkan Arman untuk Sofia pun tidak terbalas. Sampai Arman rela pulang kampung demi menemui kekasihnya itu Sofia. Saat libur itu 2 hari, dia sempat-sempatkan dari Jakarta pulang kampung. Demi apa? Ya demi kekasihnya. Tapi kenyataannya kekasihnya itu tidak bisa, atau kekasihnya itu tidak terpengaruh sama sekali dengan dukun yang pernah didatangi oleh Arman. Saat di kampung ini melihat reaksi Sofia yang perilakunya sama sekali tidak mengharapkan Arman lagi, ya semenjak hubungan memang sudah renggang, kecurigaannya pun sudah mulai hadir satu dengan yang lain. Arman yang melihat reaksi Sofia yang sudah berubah, dia datang lagi di kampung itu untuk meminta orang pintar. Datang kedua kali ke dukun yang berbeda dengan maksud yang sama diutarakan. Nah, kedua ini baru kelihatan reaksi dari Sofia. Tapi di balik Sofia yang terpengaruh, ada orang tua yang menjaga Sofia. Orang tuanya Sofia memang dikenal sebagai orang yang terpandang, orang yang terhormat, sekaligus alim ulama di kampung Sofia tinggal. Dan mungkin dengan kealiman dan kearifan orang tuanya, Sofia itu tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal gaib.
Mungkin waktu itu terpengaruh, tapi lambat laun pengaruh itu bisa terkikis. Dan yang terjadi dampak dari yang diharapkan Arman lewat dukun yang kedua berimbas ke dirinya, seakan-akan kaca yang ditaruh di tempatnya Sofia itu seperti memantul. Serangan apapun yang dilakukan Arman untuk Sofia, semuanya itu justru berbalik ke arah Arman, sampai Arman itu tergila-gila, sampai menangisi Sofia, sampai dia itu harus dipecat dari pekerjaannya, ya karena urusan Sofia ini, urusan hubungan, urusan asmara. Dan itu hanya diketahui oleh orang tuanya Arman. Karena apa? Ya dia harus pulang kampung sebagai tulang punggung, kok dia justru keluar dengan cara yang tidak baik. Dia dipecat dari tempat dia kerja. Sementara ketika adiknya masih butuh Arman yang sebagai tulang punggung. Orang tuanya bekerja, tapi setidaknya dengan Arman yang sudah bekerja bisa meringankan beban ketika adiknya. Semenjak Arman mulai perilakunya itu aneh di rumah, rasa tiap hari dia selalu kepingin datang ke Sofia, selalu ingin menjenguk Sofia, sampai orang tuanya itu heran-heran dengan Arman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arman? Karena perilakunya itu benar-benar aneh dari yang dikenal oleh orang tuanya siapa Arman. Arman yang tidak pernah rewel, Arman yang tidak pernah ngedumel, Arman yang selalu kuat dalam menghadapi setiap cobaan ujian. Tapi urusan cinta, urusan perasaan, Arman kalah. Yaitu semua dikarenakan apa? Ketidakpercayaan Arman terhadap Sofia. Dan sebaliknya Sofia pun ya mungkin tidak terlalu percaya dengan Arman yang hidup di kota. Tapi yang jelas di sini, yang dalam cerita konteksnya Arman, serangan atau dukun yang dikirimkan pengaruhnya ke Sofia, pengaruh gaibnya lewat dukun pertama dan lewat dukun kedua, semua itu ternyata menyerang balik ke dirinya Arman sendiri. Sampai dia itu hampir gila, sampai orang tuanya hanya menanyakan apa sebab anaknya yaitu Arman bisa seperti ini. Yang dimintai pertolongan itu masih keluarganya Sofia. Hanya terungkap bahwa segala sesuatu yang dilakukan Arman sampai dia berubah menjadi orang yang seperti tergila-gila terhadap Sofia, semua itu dikarenakan Arman yang tidak percaya dengan Sofia, dengan cara dia memakai ilmu hitam, dengan cara dia meminta dukun untuk membuat Sofia itu bertekuk lutut, untuk membuat Sofia itu tidak dimiliki orang lain, untuk Sofia agar Sofia itu hanya menjadi miliknya. Dalam kenyataan yang dialami Arman harus menanggung resiko itu. Sampai singkat ceritanya, saat salah satu keluarganya Sofia yang berkunjung dan menjenguk Arman mengatakan bahwa inilah akibat dari apa yang sudah kamu tanam, dan itu pun harus kamu sendiri yang membersihkan, harus kamu sendiri yang mengangkat. Hanya diberikan beberapa dasar-dasar doa dari keluarganya Sofia agar Arman bisa melepaskan diri dari pengaruh lewat dua dukun itu. Singkat ceritanya, Arman yang dalam posisi dia masih tergila-gila oleh Sofia, yang masih terpengaruh hati dan jiwanya ini hanya ke arah Sofia, mungkin jin atau apapun bentuknya gaib yang tujuannya untuk menyerang Sofia justru masuk ke dalam raganya Arman, yang membuat Arman ya seperti itu. Nah, saat Arman diberikan amalan doa zikir untuk setelah sholat itu, Arman itu yang disaksikan orang tuanya itu seperti tidak menerima, tidak mau melakukan zikir, tidak mau melakukan sholat. Sampai orang tuanya Arman ini harus memaksa Arman itu untuk melakukan ibadah sholat dalam keadaan dia yang sudah dipecat dari perusahaan dia kerja. Arman yang seharusnya diberikan beban untuk
adik-adiknya, tapi pada kenyataannya orang tuanya Arman tidak membebani Arman karena memang Arman belum saatnya. Dan itu pun akhirnya Arman harus berjuang sendiri. Singkat ceritanya sampai hampir 40 hari lamanya Arman itu berusaha mengeluarkan pengaruh-pengaruh dari dua dukun yang pernah dia mintai pertolongan untuk menaklukkan hati dan jiwanya Sofia. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran bahwa segala sesuatu yang pernah ditanam, yang ditanam siapapun akan dipetik olehnya sendiri. Siapapun itu, baik buruknya perilaku, siapa saja yang menaruh baik hasilnya pun akan baik. Dan jangan berharap siapa yang pernah menanam keburukan akan mendapatkan kebaikan. Justru keburukan yang lebih parah dari apa yang pernah dia lakukan di awal. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, comment, subscribe di channel Sunni Sepi ini. Semoga subscribe kalian, komen kalian itu menjadi motivasi dan dukungan kami untuk lebih mengedepankan cerita-cerita horor dan misteri lainnya itu lebih baik lagi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.